sekalipun kita sering tidak setia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Datanglah kepada Datanglah
kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon belas kasih Roh Kudus atas hidup kami. Ajari kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian, pewahyuan yang baru untuk mengerti firman yang ditabur sebentar lagi. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya dan kami mengucap syukur saat ini. Roh Kudus bekerja atas pemberitaan firman ini. Biarlah firman ini tumbuh subur di hati kami yang paling dalam, membawa dampak bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami melalui pemberitaan firman ini. Dan semua kuasa-kuasa yang ingin mengambil keuntungan atas pemberitaan firman ini yang bukan daripada surga, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Waktunya Roh Kudus bekerja. Berkaryalah saat ini atas kami, berkaryalah atas gereja Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Selamat pagi dan menjelang siang hari. Baik, kita buka firman Tuhan. Kita baca di Amsal 11. Amsal 11 ayatnya yang 18 dan 19. Amsal 11 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapatkan pahala yang tetap. Ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, dan tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekali lagi ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapatkan pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Pagi hari ini firman Tuhan di dalam Amsal berkata, menabur kebenaran. Menabur kebenaran artinya di dalam seluruh kehidupan kita harus kita memberikan, harus menyikapi, menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan kita kepada semua orang. Bukan kepada keluarga saja, bukan kepada teman-teman saja, kepada semua orang yang baik kita tidak kenal, baik kita kenal, wajib hukumnya kita menabur kebenaran. Amin. Jadi aku kan gak kenal dia, itu pertanyaannya. Ya sama aja, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan yang sama, yang serupa dengan gambar Tuhan. Jadi hari ini saya rindu mulai kita mengubah pola pikir, supaya setiap saat, setiap hari kita menyatakan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Dengan apa? Memberi yang terbaik bagi orang. Nah, ini susah. Tapi kenyataannya firman Tuhan hari ini, tetapi siapa menabur kebaikan mendapat pahala yang tetap, upahnya tetap. Kebaikan itu tidak pernah ada orang berkata, enggak pernah orang berkata, gimana bilangnya ya? Kebaikan yang kita tuai itu upahnya besar di surga.
Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kalau untuk kebaikan, upah kita tetap. Tidak berkurang, tidak dirubah, tetap adanya. Jadi sekali kita berbuat baik kepada orang, upahnya itu tetap. Tuhan akan tulis itu upah. Oh, upahnya si Tom hari ini berbuat baik kepada ini. Itu tetap, gak pernah berkurang dan gak pernah hilang. Itu tetap. Karena firman Tuhan yang bilang, bukan aku. Pahalanya tetap. Di sini pahala tulisannya. Biasanya yang pakai pahala itu orang Kedar. Tapi hari ini kita dengar di Amsal ini bahwa kebaikan yang kita nyatakan, yang kita perbuat bagi orang, saudara-saudara kita, baik yang kita kenal, baik yang kita tidak kenal. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, upahnya, pahalanya tetap satu, nggak berkurang, nggak lebih satu. Kalau begitu ceritanya, wajiblah kita hukumnya setiap hari, setiap saat memberikan kebaikan, menyatakan kebaikan kepada orang lain. Supaya apa? Pahalanya lebih banyak. Buahnya lebih banyak. Upahnya lebih banyak. Karena dia tidak pernah berubah. Sekali kita berbuat kebaikan, Tuhan tulis. Sekali kita tambahkan lagi kebaikan. Yang kita lakukan kebaikan demi kebaikan, maka pahalanya akan berlipat-lipat kali ganda. Itu firman Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa kalau orang lain kita berikan, kita sikapi orang lain dengan kebaikan, tapi orang itu tidak pernah merespon kebaikan kita. Itu bukan urusan kita, itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Berikan saja yang terbaik atas kehidupan kita. Dia tidak suka, ya itu terserah dia. Gak usah pikir-pikir, orang dia gak suka kok, ya gak usah. Ikuti saja firman Tuhan. Jangan ikuti kata pikiran yang segede bakpu ini. Salah. Ikuti aja firman Tuhan. Berbuat baiklah setiap saat. Kenapa? Karena upahnya tetap. Upahnya tetap. Pahalanya tetap. Di ayat tetapi siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Artinya menuju hidup itu adalah kebaikan kita tadilah yang Tuhan lihat. Sikap kita tadilah yang menjadi berkat, yang ditulis Tuhan di dalam buku kehidupan, supaya waktu pengadilan kehidupan kita, tahta pengadilan itu, Tuhan buka bukunya. Setelah hari pertama lahir sampai anak ini dewasa, kebaikannya ini. Kejahatannya, dosa-dosanya ini. Dipertimbangkanlah itu semua. Wow, hari ini aku juga takut kalau gitu. Kejahatan Tom Jones mulai dia lahir sampai dia dewasa ditulis dalam buku. Ini semua kejahatanmu, kata Tuhan. Wih, banyak sekali Tuhan, ampuni aku. Dan ini kebaikanmu yang aku lakukan, yang aku berikan kepada orang. Ini kebaikanmu. Dan saya pertimbangkan, kata Tuhan. Masuk surga. Haleluya. Amin. Masuk surga. Datang lagi teman kita yang kita kenal. Ini semua kejahatan yang kau lakukan di tahta pengadilan. Dan ini kebaikan. Kebaikanmu sedikit sekali dalam kehidupanmu, maka engkau masuk neraka. Wow.
Mana yang kita pilih? Berarti masuk surga atau masuk neraka bukan keinginan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi keinginan kita. Jadi marilah kita berbuat baik. Supaya apa? Pahalanya tetap, upahnya tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati mendapatkan hidup. Berpegang artinya kepada firman Tuhan. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan manusia. Ini adalah firman yang sejati, kehidupan yang sejati. Jadi untuk itu mari berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan berpegang kepada pengetahuan. Jangan berpegang kepada perkataan orang. Sia-sia. Tidak akan membawa dampak, malah membawa masuk neraka. Wow, panas hari ini. Puji Tuhan. Ayat yang 19, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Pilihan, choice kata bahasa Inggrisnya. Siapa memilih kebaikan, seperti tadi yang saya sudah katakan, Tom, kebaikanmu mulai kau lahir sampai kau dewasa, sampai aku panggil kau menutup mata, dosamu segini banyaknya. Wih, banyak Tuhan ya. Terus sekarang kebaikan yang kau lakukan kepada umat manusia, dan engkau sebagai ciptaanmu, engkau sebagai ciptaanku kata Tuhan, kebaikanmu ini. Tulis. Sesudah dipertimbangkan, itulah artinya pengadilan tadi. Karena pengadilan itu harus balance. Mana yang lebih banyak, dosa apa kebaikan? Kalau dosanya lebih banyak, kebaikannya, dosanya ini dosa, ini anggap dosa. Dosanya segini, kebaikannya berarti kejahatan yang dilakukan sama dengan, berarti hidup orang itu mencari, mengejar kejahatan. Kalau mengejar kejahatan, tempatnya di mana? Neraka. Otomatis. Kalau mengejar kebaikan, tempatnya di surga. Mana yang kita pilih? Sekarang pilihan kita. Tuhan gak pernah berkata, kau harus ke gereja, kau harus ini, kau harus ini, kau harus ini, kau. Gak pernah Tuhan perintahkan seperti itu. Yang Tuhan bilang cuma satu. Ini yang baik, ini yang jahat. Kau pilih aja, mana yang kau suka. Kalau kau pilih kebaikan, ujung-ujungnya kau masuk surga. Kalau kau pilih kejahatan, ujung-ujungnya kau masuk neraka. Wow. Tergantung kita yang ada saat ini. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa tekad kita untuk selalu mencari, memberi yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Seberapa keinginan kita, seberapa kemampuan kita untuk kita bisa memberi yang terbaik bagi orang lain. Biarpun kita, hati kita keseleo sama dia. Hati kita keseleo, ada keseleoannya sama dia, ada ketidaksukaan kita terhadap dia. Tapi hari ini ubah hati yang keseleo tadi, merubah hati yang lurus. Aku mengasihimu.
aku memberkatimu. Itu yang kita katakan. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini dalam Amsal 11 ayat 18. Dia berkata, kejarlah kebaikan, pahalanya tetap. Ayat yang 19 dia bilang, kebenaran yang sejati menuju hidup. Berarti setiap hari kita harus mengejar kebaikan. Setiap saat kita harus mengejar kebaikan. Setiap saat kita harus ada di dalam kebaikan. Enggak boleh hati ini, begitunya, jangan. Langsung tepis dalam nama Yesus, aku tidak mau seperti pikiran iblis tidak boleh masuk dalam pikiranku. Hati iblis tidak boleh masuk dalam hatiku. Supaya apa? Kebenaran firman Tuhan itu tadi melingkupi seluruh kehidupan kita. Coba kita baca di dalam satu ayat lagi. Di Amsal 23. Amsal 23 ayat 23. Apa kata Amsal 23 ayat 23? Pernah saudara-saudara baca firman Tuhan ini? Pernah? Baik. Amsal 23 ayat 23, dia demikianlah firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Berarti untuk melakukan kebenaran ada harganya. Tergantung apa yang kita mau beli. Kalau kita mau beli rumah, harganya mahal. Kalau kita mau beli ayam, tidak mahal. Kalau kita mau beli telur ayam, lebih murah lagi. Harga kebaikan, harga kebenaran tergantung isi hati kita. Beli. Jangan pernah menjual kebaikan. Beli, kata Tuhan. Beli. Belilah kebenaran. Berarti kalau membeli kebenaran, artinya ada harga seperti tadi yang saya bilang. Ada harga yang harus kita lakukan di dalam melakukan kehidupan kita. Apa itu harganya? Gak boleh sakit hati. Karena di sini beli. Beli itu ada harganya. Biarpun saya dimaki, biarpun saya dimarahin, biarpun saya diomelin, itu harga yang harus saya beli. Karena belilah kebenaran. Seandainya saya diomelin, saya dimarahin, saya akan marahin dia balik. Berarti saya menjual kebaikan. Tuhan bilang jangan jual kebaikan, tapi belilah kebaikan. Amin. Belilah kebaikan. Sekali lagi saya katakan, belilah kebaikan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Terus demikian juga dengan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu ilmu pengetahuan. Hikmat itu pengertian. Pengertian hikmat dunia beda dengan pengertian firman Tuhan. Hikmat dunia dia berkata, aku harus jadi orang kaya. Itu hikmat dunia. Hikmat dunia ingin menguasai segala sesuatu yang pun tidak diperlukan. Itu hikmat dunia. Tapi kalau hikmat Tuhan, apa katanya? Belilah kebenaran. Terbalik. Jauh bedanya hikmat dunia dan hikmat daripada Tuhan. Jauh bedanya. Tapi hari ini kita harus belajar.
Wajib kita belajar untuk bisa membedakan kebenaran dan kebenaran yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kita harus belajar membeli kebenaran seberapapun harganya, seberapapun beratnya. Kita harus tetap memberikan kebaikan kepada orang yang kita benci. Itulah harganya. Di situ harganya. Siap nggak? Sulit. Tapi belajar. Kalau kita membenci orang, upahnya kalau kita membeli kebenaran, kita membeli biarpun orang lain mencaci, membenci kita, siapapun dia. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan tetap memberkati mereka. Itulah harganya. Seberapa kuat, seberapa hebat iman percaya kita kepada Tuhan, itulah harganya yang harus kita beri. Tapi kalau semakin mahal harganya, semakin kita disayang sama Tuhan. Seandainya harganya sudah triliunan, maka kasih sayang Tuhan atas kehidupan kita pasti berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan tetap belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, belajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami ya Roh Kudus, kami butuh Engkau untuk memampukan kami melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kau berkati beliau Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Kau pakai beliau lebih lagi untuk memenangkan jiwa bagi Engkau. Dan biarlah setiap janji firman-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan pelayanan di tempat ini. Berkat kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Hikmat marifat daripada Tuhan. Umur yang panjang menjadi berkat bagi beliau. Akan keluarganya pun Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Kau Allah yang mencukupkan segala keperluan dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih bagi setiap kami juga Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan yang memberi pada hari ini, ataupun tangan-tangan yang belum bisa memberi pada hari ini Bapa. Berkati dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam pelayanan, apapun yang kami kerjakan Bapa, Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami siap memberi haleluya. Amin. Sampai kantong persambahan di dalam kami. Kita menaikkan pujian kita. Ku ada selalu di mana kami ada. Kami berdiri di hadapan Allah Bapa. Ku ada
panjatkan syukur kepadamu Tuhan Yesus saat ini. Tuhan yang memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami sekaligus lewat kebenaran-Mu. Biarlah kami ini menjadi gereja Tuhan, umat Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan menabur kebenaran, menabur kebaikan Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bukan hanya pendengar firman-Mu saat ini, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah dalam hidup ini Tuhan Yesus, kebenaran itu yang kami tabur Tuhan, supaya kami mendapat pahala yang tetap yang dari Tuhan. Kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus kami sanggup membayar harga. Artinya Tuhan, kami boleh mematikan daging kami, tapi kami turut dengan apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah termaterai firman ini atas setiap hati kami yang datang siang hari ini, umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati Tuhan Pak Tom Tuhan Yesus. Pakai terus Tuhan hamba-Mu ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk boleh Engkau pakai penyambung lidah-Mu Tuhan Yesus, pemberita firman-Mu Tuhan atas gereja ini, atas orang-orang Tuhan yang datang ke rumah ini, ke rumah doa ini, atas orang-orang yang ada di luar sana Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Tuhan memberkati secara rohani jasmani Tuhan hamba-Mu ini, keluarganya, istri, anak, mantu, cucu diberkati dalam segala usaha kegiatan mereka. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami juga ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus bekerja atas bangsa ini siang hari ini. Biarlah bertambah bilangan orang yang percaya dari penduduk Indonesia ini Tuhan kepadamu Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika firman-Mu ditaburkan atas bangsa Indonesia ini, maka pertobatan itu terjadi dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus bekerja pada saat ini. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, terus untuk pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan, menganugerahkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya lewat hikmat-Mu Tuhan boleh memimpin bangsa Indonesia ini takut akan Tuhan, semakin sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk segala jajaran menteri yang ada Tuhan, Polri, TNI Tuhan, RT, RW Tuhan Yesus, segala yang boleh Tuhan bekerja di pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, kami berdoa siang hari ini. Biarlah takut Tuhan ada atas mereka dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, mereka lakukan dengan keadilan dan bertanggung jawab dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan ini Tuhan. Kuasa Tuhan lain bekerja atas Nusa Indah ini, atas Singkup Tuhan, atas Limo Meriung, atas kota Depok dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus bekerja, maka hujan pertobatan itu tercurah atas kota Depok sekitarnya dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau merindukan Tuhan banyak jiwa Tuhan yang bertobat, kami juga lewat doa ini Tuhan rindu Tuhan, kuasa-Mu bekerja maka banyak yang bertobat saat ini dari kota Depok ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan juga beribadah di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah minggu depan kami boleh terus Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan haus lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu. Biar salom itu ada atas bangsa ini Tuhan, dan hujan pertobatan tercurah di sana dalam nama Yesus. Biar banyak Tuhan orang Israel Tuhan yang mengaku bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya, dan mereka terima di dalam hati mereka, dalam hidup mereka sebagai Tuhan yang layak disembah, ditinggikan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Setiap taburan yang kami tabur Tuhan, semuanya itu datang dari Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah pekerjaan hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu yang datang di tempat ini, Engkau buat berhasil Bapa. Biar bertambah-tambah Tuhan anugerah, ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami kepadamu Tuhan Sang Pemberi berkat. Kami bersyukur Tuhan, ini doa kami, permohonan kami. Haleluya, amin.
Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Maka saat ini Tuhan, sebentar anak-anak Bapa mau pulang ke tempat mereka masing-masing. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang tinggi. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah ada atas keluargamu, ada atas hidupmu. Lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Bawalah pulang berkat yang daripada surga ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, gerah ya? Iya, Selamat hari Minggu. enggak beres AC-nya hari